Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aziz dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mekanisme transformasi energi Acetobacter helium. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Pujani Ningrum Apriani, NIM K4521067. Lalu ada Alfiani Melani, NIM K4521093. Ada Aska Alvina Syafa, NIM K4521013. Lalu ada Bintari Agustin Dia, NIM K4521016. Lalu ada Galuna Rulita Almay, NIM K4521038. Lalu ada Intan Dewayani, NIM K4521045. Lalu ada Mutiatul Husna, NIM K4521060. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang respirasi. Acetobacter helium adalah bakteri aerobik obligat yang memiliki metabolisme berbasis oksigen. Oleh karena itu, diperlukan oksigen untuk respirasi aerobik. Mereka untuk mengoksidasi substrat seperti glukosa untuk memperoleh energi dan mengkonversi glukosa menjadi selulosa. Untuk tahapan dari respirasi sendiri, yaitu di sini ada 4 tahap pada Acetobacter helium karena merupakan respirasi aerob. Ini yang pertama ada tahap glikolisis, di mana pada tahap glikolisis di sini itu inputnya berupa glukosa dan menghasilkan output atau produk berupa asam piruvat, 2 ATP dan juga 2 NADH. Lalu untuk tahapan berikutnya yaitu tahapan dekarboksilasi oksidatif dengan input berupa 2 asam piruvat dan menghasilkan produk berupa 2 asetil-CoA, 2 CO2 dan 2 NADH. Lalu untuk tahapan yang ketiga yaitu tahapan siklus Krebs. Di sini inputnya yaitu menggunakan 2 asetil-CoA dan menghasilkan produk atau output berupa 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH2. Lalu untuk transport elektron yang merupakan tahap terakhir sini yaitu inputnya berupa 10 NADH dan 2 FADH yang menghasilkan produk yang diubah dan menghasilkan produk menjadi 34 ATP dan 6 H2O. Jadi dapat dijadikan reaksi kimia untuk respirasi aerob yaitu berupa C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 menghasilkan 38 ATP. Selanjutnya itu ada feedbacknya. Feedbacknya yaitu Acetobacter helium ini menggunakan respirasi aerob yang membutuhkan oksigen dalam pertumbuhannya. Bila kekurangan oksigen, bakteri ini akan mengalami gangguan dalam pertumbuhannya dan bahkan akan segera mengalami kematian. Acetobacter helium ini dapat tumbuh dengan baik pada kondisi aerob, yaitu perlu adanya oksigen bebas dari udara dan dalam suasana asam, pH 3-4. Acetobacter helium ini termasuk bakteri aerob yang membutuhkan oksigen yang dapat hidup dengan baik pada lingkungan dengan kondisi asam. Acetobacter helium ini dapat tumbuh dan berkembang pada pH 3 hingga 5 namun lebih optimal pada pH 4,3. Baik, untuk selanjutnya ada metabolisme dari Acetobacter helium. Jadi Acetobacter helium akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa dan fruktosa digunakan untuk proses metabolisme sel. Acetobacter helium akan mengeluarkan enzim yang mampu mempolimerisasi atau menyusun senyawa glukosa dan fruktosa menjadi polisakarida atau selula ekstraseluler. Reaksi kimianya sukrosa plus H2O invertase menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu glukosa plus ATP menjadi glukosa 6 fosfat plus ADP. Lalu glukosa 6 fosfat menjadi glukosa 1 fosfat. Lalu UTP plus glukosa 1 fosfat menjadi UDP glukosa plus PPI. Lalu UDP glukosa plus glukosa N-selulosa sintase menjadi UDP plus glukosa N plus 1. Nah, selanjutnya untuk mekanismenya yaitu bahwa glukosa dimetabolisme oleh enzim-enzim yang ada dalam starter air kelapa tersebut menjadi polimer selulosa melalui jalur pentosa fosfat, UDP glukosa pirofosfat.
merupakan prekursor sintesis selulosa dan polimerisasi glukosa dilaporkan terjadi dalam media ekstraseluler oleh sintesis selulosa. Pada proses sintesis ini, selulosa dikeluarkan keluar media sel oleh selulosa sintase. Selanjutnya ada feedback. Nah, proses metabolisme ini merupakan reaksi enzimatis, di mana reaksi tersebut berarti melibatkan peranan enzim. Pengendalian metabolisme seluler yang tepat, yang pada akhirnya menyangkut pengendalian kegiatan enzim, pengendaliannya itu dapat diatur melalui dua cara, yaitu pengendalian secara langsung, di mana mekanisme katalik itu sendiri yang terjadi dengan mengubah konsentrasi substrat atau reaktan, dan juga pengendalian genetis, yaitu melalui induksi dan respirasi enzim. Nah, suhu yang merupakan suhu optimal untuk Acetobacter pseudomonas itu berada pada 26-28 derajat Celcius, di mana jika terjadi kenaikan suhu di atas suhu tersebut atau di atas suhu 50 derajat, nantinya tidak dapat meningkatkan reaksi yang dikatalisir oleh enzim, tetapi justru menurunkan atau menghentikan reaksi tersebut. Nah, hal ini disebabkan nantinya enzim tersebut akan rusak sehingga enzim tersebut tidak dapat bekerja. Demikian juga pada suhu rendah tidak merusak enzim tetapi hanya tidak aktif saja. Nah, ini nantinya akan berdampak kepada bakteri, yaitu mengalami gangguan dalam pertumbuhannya atau mengalami perlambatan dalam proses metabolismenya, atau bahkan nanti akan bakteri tersebut mengalami kematian. Kemudian dalam metabolisme Acetobacter pseudomonas yang mampu mengubah glukosa menjadi selulosa tersebut, jika sumber karbon dan nitrogen disuplai sesuai takaran dan diserap oleh bakteri, maka produk selulosa mikrobial tidak akan mengandung gula. Namun apabila tidak terserap oleh semua mikroba Acetobacter pseudomonas, maka dapat mempengaruhi karakteristik dari bakteri Acetobacter pseudomonas, yaitu berupa menghasilkan residu seperti sisa substrat. Nah, residu atau sisa substrat akan larut dan hilang pada proses pembersihan atas. Saya kembalikan ke Puja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.